Ada sobat kembara yang bernama Eis. Dia tinggal di Majalengka, Jawa Barat. Tapi sekarang saat ini dia tinggal di Taiwan untuk kerja di sana. Eis menceritakan pada masa-masa itu sekitar tahun 1994, ketika dia masih tinggal di Majalengka, itu pernah ada satu kejadian yang begitu gempar sampai menggemparkan warga desanya hingga warga desa tetangga. Sebut saja nama desanya ini Desa Sejuk, satunya lagi Desa Putih. Kebetulan Eis tinggal di Desa Putih ini dan kejadiannya ada di Desa Sejuk, desa tetangganya. Dinamakan Desa Sejuk oleh Eis karena menurut Eis itu pada tahun-tahun itu desanya ini begitu sejuk, dikelilingi perbukitan dan hutan-hutan kecil gitu. Pada masa-masa itu Eis itu seringkali melihat banyak sekali anak-anak muda atau warga desa ini yang senang sekali berburu babi hutan. Karena di sekitar desanya ini seringkali banyak babi hutan yang sampai masuk ke desa atau sampai ke pekarangan warga, bahkan sampai masuk ke rumah. Nah, disitulah banyak sekali warga desa yang kegiatan sehari-harinya ini berburu babi hutan. Mereka berburu, kemudian disembelih dan dibawa ke pasar. Di pasar ada warga Tionghoa yang menjual dagingnya itu, dijual di situ, kemudian hasilnya untuk digunakan kehidupan sehari-hari oleh warga sekitar. Nah, suatu kali warga desa ini mengalami sebuah gangguan. Gangguan ini lebih kepada mereka seringkali kehilangan uang. Di zaman-zaman itu, warga desa itu kan seringkali menyimpan uang kadang di bawah bantal, ada juga yang menyimpan di atas lemari, kadang ada yang menyimpan di beras dan macam-macam, karena pada waktu itu warga masih tidak mengenal bank pada waktu itu. Nah, awalnya warga desa ini curiga dengan adanya maling yang sedang bergeria di daerah situ. Di warga desa itu curiga dengan adanya maling, bukan dengan hal-hal yang supranatural atau hal-hal gaib. Pada waktu itu belum terpikir sampai ke sana. Akhirnya warga mulai melakukan ronda malam waktu itu. Nah, pada saat ronda malam itu beberapa warga seringkali melihat babi hutan yang masuk ke rumah-rumah penduduk. Dari situlah mereka mulai mengambil senjata untuk memburu babi ini tadi. Tapi belum sampai terpikiran macam-macam. Ketika masuk ke rumah warga yang didatengin babi hutan tadi, ternyata babi hutannya nggak ada. Keesokan harinya ada warga yang melaporkan mereka melihat satu babi kecil yang masuk ke rumah warga, dan lebih cenderung seringkali babi kecil ini masuk ke arah dapur untuk mencari makanan. Apalagi ada warga desa yang juga melaporkan babi ini aneh, nggak seperti babi-babi biasa. Ketika dilihat dan dikagetkan oleh suara orang, babi ini seperti menengok. Padahal karakter babi hutan yang seperti biasanya itu nggak bisa menengokkan kepalanya. Tapi babi ini aneh dan nggak seperti babi hutan seperti biasanya. Bulu-bulunya halus dan kulitnya juga nggak terlalu hitam seperti babi hutan biasanya. Dan yang lebih aneh lagi, dia ini seringkali berada di dapur-dapur warga untuk mencari makanan. Nah, akhirnya salah satu warga melaporkan ke penduduk sekitar dan anak-anak muda sekitar untuk memburu babi ini yang seringkali masuk ke rumah warga. Nah,
akhirnya warga ini semua kompak untuk memantau babi ini. Di hari pertama ketika mereka memantau, babi ini belum tertangkap. Di hari kedua ada laporan warga kalau babi kecil ini masuk di rumah salah satu warga dan langsung menuju ke dapur. Nah, tapi di hari itu warga belum juga bisa menangkap babi ini. Dan di hari ketiga, ketika ada salah satu orang yang bisa dikatakan preman di daerah situ, kita sebut saja namanya Topan. Topan ini begitu geramnya dengan adanya babi yang mulai masuk ke rumah warga ini. Ketika itu Topan berinisiatif untuk benar-benar harus memburu ini babi karena sudah mengganggu warga. Nah, ketika ada laporan dari warga babinya masuk di area rumahnya, langsung bergegas Topan dan teman-teman ini masuk ke rumah warga dan ngelihat betul ada satu babi kecil yang kulitnya nggak hitam, lebih ke putih dan kemerah mudahan itu. Dia lagi keliling di dapur dan benar-benar kepalanya itu menengok seperti manusia, nggak seperti babi-babi hutan seperti biasa. Nah, tanpa pikir panjang, Topan yang waktu itu ada di situ langsung menangkap babi ini, dan ketika dipegang, babi ini seperti menjerit. Yang ada salah satu warga yang melaporkan jeritannya itu seperti anak-anak kecil gitu. Ketika dipegang babi itu, ada salah satu warga juga yang bilang, ini sepertinya babi ini bukan babi biasa, ini pasti babi siluman. Nah, ketika ada warga yang bilang seperti itu, Topan seperti nggak percaya. Namanya babi ya babi, Pak, ngapain kok pakai siluman babi. Nah, juga pada saat itu juga ada warga juga yang melihat dari mata babi ini seperti mengeluarkan air mata yang menangis gitu. Dan teriakan-teriakan babi yang ketika ditangkap ini nggak seperti layaknya babi. Tapi beberapa warga mendengar itu seperti suara tangisan anak perempuan, anak kecil perempuan gitu. Pada saat ditangkap, kemudian dibawa langsung oleh Topan ke rumahnya dan dimasukkan dalam kurungan. Ketika itu berita tentang penangkapan babi ini mulai menyebar kemana-mana, dan ada salah satu orang yang dituakan di desa situ yang punya kemampuan spiritual. Dia mendatangi rumah Topan, kemudian bapak-bapak ini bilang ke Topan bahwa lebih baik babi ini jangan kamu bunuh, babi ini kamu lepaskan karena aku melihat ini bukan babi sembarangan, ini adalah siluman babi. Ketika ada informasi seperti ini, Topan ini marah. Namanya babi juga babi, Pak. Besok akan saya sembelih dan saya jual. Nah, akhirnya pendapat dari orang tua ini tidak digubris oleh Topan. Akhirnya orang tua ini pulang ke rumah, dan malam harinya ketika babi ini masih ada di kurungan, diletakkan di belakang dapur, istri Topan itu seperti mendengar suara perempuan, anak-anak kecil yang sedang menangis gitu dari arah dapur. Nangis gitu, kok ada suara anak kecil nangis. Kemudian istrinya ini manggil Topan, Pak, kok seperti suara anak kecil nangis ya dari arah dapur. Kemudian ketika Topan bangun, coba didengarkan secara seksama. Ternyata suara ini sudah berhenti. Dan ketika mereka lanjutkan tidur lagi, istri Topan ini kembali lagi dengar seperti suara anak kecil yang sedang menangis dari arah dapur. Begitu keesokan harinya, istrinya juga menaruh curiga pada babi ini. Istrinya bilang ke Topan, Pak, lebih baik babinya nggak usah dijual, nggak usah disembelih, sudah dilepas aja ke hutan. Perasaanku nggak enak gitu loh, karena semalam ketika aku ke toilet, ke kamar mandi itu, ketika istrinya ke kamar mandi dan melewati babi yang sedang dikurung itu, dia melihat babi itu seperti meronta-ronta nangis, dan dari matanya itu seperti mengeluarkan air mata gitu. Jadi persis seperti manusia. Dari situlah istri Topan ini seperti membenarkan apa kata orang tua tadi, yang katanya ini adalah siluman babi. Nah, tapi karena Topan masih belum juga percaya, keesokan harinya babi ini mulai disembelih. Ketika disembelih, dan teriakan babi yang ketika disembelih ini terdengar sampai kamar istrinya, dan istrinya itu kaget. Pak, siapa yang tadi menjerit, Pak? Jadi ketika babi ini disembelih oleh Topan, istrinya seketika itu juga mendengar seperti suara perempuan anak kecil yang menjerit gitu loh.
nggak ada suara menjerit. Tadi aku benar-benar dengar suara anak kecil jerit, perempuan. Nah, akhirnya Topan juga nggak mau tahu, karena yang dia sembelih ini babi, tapi istrinya dengar suara anak kecil yang lagi nangis. Nah, ketika sudah dipotong, disembelih, dan dijadikan beberapa bagian, kemudian Topan membawa ke pasar. Ketika dibawa ke pasar, dibawalah ke sebuah pedagang daging. Di situ ada orang dari orang-orang Tionghoa yang panggilannya enci-enci, itu di situ biasa Topan menjual daging buruannya. Ketika daging itu dibawa, enci-enci penjual daging ini juga kaget dengan kondisi daging yang dibawa oleh Topan. Daging babi ini daging babi kok bagus banget ya, kok warnanya bagus, cerah, nggak seperti babi hutan yang biasa kamu bawa gitu. Iya, nggak tahu Cik, ini tadi kemarin dapat berburu gitu. Nah, akhirnya dibelilah dengan harga tinggi oleh enci-enci karena kondisi dagingnya bagus. Ketika itu juga Topan kembali pulang ke desanya, dan malam itu kembali lagi istrinya mendengar seperti suara anak kecil perempuan yang sedang nangis di pojok kamar itu. Dibangunkan lagi Topan. Mbak, ada suara anak kecil nangis. Itu anak siapa? Begitu Topan bangun, Topan ini juga mendengar suara anak kecil perempuan yang sedang nangis. Tapi Topan sendiri masih heran, ini suara siapa ya? Padahal dia tidak punya tetangga atau anak tetangga yang seusia seperti itu. Nah, keesokan harinya di desa seberang itu ada satu keluarga. Mereka masuk dengan menggunakan mobil mewah pada waktu itu. Di zaman-zaman itu menggunakan mobil mewah. Turunlah sepasang suami istri, dan ada satu orang laki-laki yang agak tua. Terus ada satu anak-anak seumuran 18 tahun waktu itu turun. Sepasang suami istri mengaku menanyakan perihal tentang babi hutan. Dia tanya langsung ke kepala desa waktu itu, Pak, apakah warga desa sini ada yang melihat babi kecil, Pak, berkeliaran di sini? Nah, karena kepala desa ini tahu tentang informasi ada babi yang berkeliaran di desa sekitar dia, akhirnya dia mengiyakan, iya benar, kemarin dan beberapa hari yang lalu memang ada babi yang berkeliaran di sini dan sudah ditangkap oleh salah satu warga sini, namanya Topan. Bisa langsung dicek ke rumahnya. Akhirnya satu keluarga ini menuju ke rumah Topan. Begitu sampai di rumah Topan, Topan sendiri ini kaget. Ini orang kaya dari mana? Karena pada zaman-zaman itu jarang sekali orang yang menggunakan mobil mewah masuk di desa itu. Ketika ditanya oleh Topan, mau cari siapa, Bu? Nah, ibu-ibu ini bilang, ibu dan bapak ini bilang, saya mau cari babi yang berkeliaran di sini. Katanya kemarin ditangkap oleh masnya, Mas Topan gitu. Akhirnya Topan, oh iya sudah saya tangkap, tapi sudah saya jual tadi pagi. Kemarin saya sudah jual, sudah saya bawa ke pasar gitu. Akhirnya ibu ini minta diantarkan, tolong saya diantar, di mana babi itu. Lah, Topan ini juga semakin curiga, ini kenapa orang kok sampai segitunya dengan urusan babi? Apa babi itu apa punya ibu gitu? Iya, itu punya saya. Apa babi itu sudah dipotong? Iya, sudah saya potong kemarin. Nah, ketika Topan menyebutkan babinya sudah dipotong, anak yang ikut di sini nih tiba-tiba pingsan, terus ibu-ibu ini nangis di situ, nangis dengan histeris, dan bapak-bapak ini cuma bisa diem gitu. Dan ada salah satu orang tua yang ikut di situ, dia mengaku paranormal, dia bilang, sekarang babinya ada di mana? Babinya sudah saya jual di pasar, Pak, gitu. Ternyata ini adalah sepasang suami istri dan satu orang tua ini adalah paranormal. Kemudian ibu ini coba menjelaskan ke Topan bahwa babi ini sebenarnya adalah anaknya. Topan semakin nggak percaya. Ini maksudnya gimana, Bu? Kok ibu bisa bilang bahwa babi ini anak ibu? Jadi sambil menangis ibu itu menjelaskan, jadi mohon maaf ya Pak,
sebenarnya saya ini sama suami saya adalah pelaku pesugihan babi ngepet. Dan kami itu punya satu ruangan di rumah itu khusus untuk ritual kami ngepet. Jadi ibu ini bercerita di rumahnya ada satu kamar khusus yang digunakan untuk ritual pesugihan babi ngepet. Dan ada ritual-ritual tertentu di mana ketika mereka menggunakan baju itu, maka dia akan berubah jadi babi dan kemudian mencari mangsa dengan ngambil kekayaan warga yang ada di sekitar situ. Pada saat itu mungkin kedua suami istri ini lupa mengunci kamar mereka. Pada akhirnya dua orang anaknya masuk mainan di sekitar situ dan tiba-tiba pakai baju, kemudian mereka berubah jadi babi dan gak kembali ke rumahnya. Dari situlah orang tuanya mencari anaknya. Orang tua ini, suami istri ini mengaku bahwa ini memang salah kami, Pak. Salah kami yang pertama, kami melakukan pesugihan babi ngepet, dan kesalahan kami kedua adalah kami teledor dengan anak-anak kami. Yang akhirnya kedua anak kami ini masuk ke ruangan ritual itu, kemudian nggak sengaja pakai baju yang kami gunakan dan mereka berubah jadi babi. Pada akhirnya mereka langsung menuju ke pasar, dan pada saat perjalanan ke pasar itu Topan itu pikirannya kalut, nggak karu-karuan, seperti nggak percaya apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi di satu sisi juga Topan merasa bersalah. Masa iya aku baru aja membunuh anak manusia gitu kan. Ketika sampai di pedagang daging itu langsung ditanyakan perihal daging babi ini. Cik, kemarin saya jual daging babi, apa sudah laku? Daging babi yang mana? Yang kemarin, Cik, yang katanya Cik, dagingnya bagus itu. Oh, yang kemarin masih ada di freezer, nggak laku itu karena baunya agak busuk gitu, nggak seperti babi biasa. Boleh kita beli lagi? Boleh. Dan ketika diserahkan babi itu, orang tuanya nangis lagi ketika melihat babi yang sudah terpotong beberapa bagian itu. Langsung mereka bawa kembali ke rumah Topan untuk dilakukan ritual. Jadi ada salah satu paranormal yang ikut dengan rombongan keluarga ini. Beliau melakukan seperti ritual. Jadi potongan babi ini ditaruh di atas meja, kemudian menyalakan beberapa wangi-wangian dan ditutup seperti kain kafan putih. Nah, pada saat membaca mantra-mantra itu, tiba-tiba dari arah rumah seberang itu terdengar seperti orang-orang berteriak yang ada babi gitu. Ternyata warga melihat ada satu lagi babi yang penampakannya aneh. Babi yang berlarian dengan ada anting yang di sebelah telinga kanannya. Jadi nggak seperti babi yang seperti biasanya. Saat itu juga warga rame-rame nangkep dan kemudian membawa ke rumah Topan, dan ibunya lagi-lagi nangis. Nah, disinyalir babi ini adalah juga termasuk anaknya. Pada saat itu juga ritual kembali dilakukan bersamaan. Jadi babi yang sudah terpotong dan babi yang masih utuh itu kemudian dilakukan ritual, dibacakan mantra-mantra, dan beberapa menit kemudian ketika dibuka, semua yang ada di situ ini kaget ketika melihat babi yang sudah terpotong ini ternyata berubah menjadi potongan tubuh manusia, anak kecil perempuan dengan usia sekitar 13 tahun, dan satunya lagi anak kecil perempuan yang dengan anting di sebelah kanannya. Pada saat itu ibunya menangis dan kakaknya lagi-lagi pingsan, dan ayahnya cuman lemas ada di situ melihat anaknya sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Saat itu juga Topan itu melihat persis seperti nggak percaya ngelihat potongan babi yang sudah dipotong itu tiba-tiba berubah menjadi potongan manusia. Nah, warga heboh di situ melihat semua kejadian itu yang seperti nggak percaya kejadian yang mereka lihat itu. Di akhir cerita akhirnya Topan nangis di pojokan, nangis terseduh-seduh bahwa yang ternyata yang dia potong itu adalah anak kecil perempuan yang usia 13 tahun waktu itu. Nah, dari situ semua warga melihat kejadian ini di sekitar tahun 1994 di Majalengka, di salah satu desa di Majalengka. Begitu gemparnya desa ini waktu itu.
karena melihat sebuah kejadian yang ketika dipikir secara logika ini sangat tidak masuk akal, tapi ini benar-benar terjadi di Majalengka pada waktu itu. Dan kenyataan sampai hari ini masih begitu banyak praktek-praktek ritual pesugihan semacam ini. Sampai hari ini di zaman modern seperti ini masih banyak pelaku-pelaku pesugihan yang melakukan ritual semacam ini. Dan ketika saat itu suami istri ini seperti menyesali perbuatannya, dan beberapa waktu kemudian mereka berhenti dari praktek-praktek semacam ini karena mereka merasa rugi yang banyak karena kehilangan anaknya, kehilangan anak yang mereka sayangi hanya demi kesenangan sesaat gitu. Dari situ banyak warga yang mengambil pelajaran, mengambil kesimpulan bahwa apapun yang dilakukan dengan cara yang tidak halal ini akan memberikan keburukan pada yang lainnya. Dan hari itu juga Topan seperti mengakui perbuatannya bahwa dia nggak mau lagi berburu babi hutan, meskipun itu di hutan atau di rumah warga. Topan benar-benar trauma dengan kejadian waktu itu. Dari kisah ini sebenarnya banyak kejadian-kejadian atau hal-hal yang di luar nalar kita, dimana ketika babi bisa berubah menjadi manusia. Tapi inilah yang terjadi. Kisah ini dibagikan oleh Ois di Majalengka, diceritakan dengan sebenar-benarnya. Bahkan sebelum Ois cerita hal ini, dia izin dulu ke orang tuanya apakah cerita ini layak untuk dibagikan di Kembara Sunyi, karena di tempat kejadiannya masih ada keluarga pelaku pesugihan ini yang masih tinggal di sana.